4 April 2021. Kembali lagi bersama saya Anita Wijaya dan rekan saya Yang Satya Mahendra dalam acara Apoteker. di Yeay. Yeay. Ya, jadi bintang tamunya hari ini spesial ya, Nis ya. spesial dong Jauh-jauh dari Bali ya kan. dari Bali. Ya, Yang kita sambut. biasanya mengawasi kita nih ya. Iya, kita selalu diawasi. Ya, kita sambut ini Vita. Hai Vita. Halo semuanya, Anita, Yanis, teman-teman, halo Hai. semua. Ya, jadi Vita dulu Perkenalan itu. dulu ya. Boleh. Gimana? Ya, namaku Vita Fitria Ramadhani, panggilannya Vita, umurnya 25, sekarang kerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Wih, sudah berapa lama Fit di Denpasar? Kebetulan mulai dari CPNS nih, jadi mulai tahun 2019 Maret, udah di sini udah sekitar 2 tahun lah. Wih, selama yo, gak kerasa. Iya, lumayan. Ya, jadi dulu kita bertiga itu ya satu kelas pas kuliah ya kan. Ya, Iya, sekarang betul. sudah berpencar sendiri-sendiri. Kamu dari awal penempatan di Bali, Fit? Iya, dari awal nih, soalnya dapat penempatan pertama langsung di Bali, jadi ya langsung ke Bali. Sini main-main. Aduh, iya kalau udah selesai aja deh coronanya. Itu Oke. Walaupun entah kapan. penempatannya nggak bisa milih ya, Fit? Mau di mana? Request gitu, di mana? Oh iya ya. Sekalian aku jelasin ini ya, apa cara daftarnya juga kali ya, Nit ya. Boleh. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan ini adalah kayak lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi itu setingkat kementerian tapi yang memimpin bukan menteri, yaitu kepala BPOM kita panggilnya. Nah, isinya itu pegawai negeri sipil, di mana kalau rekrutmen pegawai negeri sipil itu terpusat di Badan Kepegawaian Nasional kan ya. Rekrutmennya. Jadi aku dulu pertama daftar online di sscn.bkn.go.id. Ya, bikin akun dulu, akun online kayak upload foto, KTP, KK, nomor HP, ijazah, dan lain-lain gitu. Terus kita juga langsung milih formasinya. Jadi ada 2 formasi dulu waktu zamanku, reguler sama cum laude. Nah, formasi cum laude ini yang diperuntukkan untuk mungkin ya kalau nggak salah IPK-nya 3,75 ke atas. Baik apoteker maupun sarjana farmasinya. Nah, setelah itu kita langsung pilih lokasi zona kalau kita bilang. Jadi dulu Jawa Timur, Bali itu satu zona, namanya zona 5. Aku pilih di situ. Gitu awal mulanya. Oke. Berarti sarjana farmasi itu bisa ya, nggak harus apoteker ya kalau di BPOM? Tergantung formasinya. Ada yang dibutuhkan apoteker, ada yang dibutuhkan sarjana farmasi gitu. Tergantung formasinya. Oke. Tergantung kualifikasi yang dibutuhkan ya. Betul. Kamu dulu, Fit, kenapa kok milih mau kerja di BPOM, Fit? Ya, gimana? Sebenarnya nggak ada alasan spesifik sih. Kan kita itu kayaknya baru lulus sekitar Oktober 2018 ya, kalau nggak salah. Terus waktu itu bukaan CPNS, formasi yang paling banyak itu untuk apoteker ya, Badan POM. Jadi dia rekrutmen sekitar 1000 CPNS, tapi campuran sih. Tapi yang paling banyak apoteker waktu itu. Kemenkes itu cuma ambil berapa gitu aja. Sama kalau Pemda takut banget soalnya saingannya kan banyak banget, formasinya sedikit. Jadi ya memberanikan diri ikutlah ke BPOM. Selain itu juga kita dulu kan juga pernah praktek kerja profesi di BPOM. Ya meskipun cuma beberapa hari. tapi ya kayak bismillah memberanikan diri, kayaknya insya Allah sih udah familiar gitu sama job desk-nya gitu. Oke.
Kalau misal tadi kan kamu jelasin itu kan Fit tahapannya. Kayak misal pertama bikin akun dulu di webnya, terus upload-upload. Nah, setelah itu apakah ada kayak tes tulis atau wawancara? Oh iya, ya. Jadi setelah kita bikin kartu registrasi itu akan ada namanya seleksi berkas, di mana berkas-berkas yang kita upload itu akan diseleksi oleh pusat waktu itu. Mm-mm. Yang bisa lanjut adalah orang-orang yang lolos seleksi berkas. Banyak juga waktu itu yang ditolak seleksi berkasnya kayak ada dokumen yang kurang lengkap atau gimana, itu nggak bisa lanjut. Nah, lanjutnya itu kita ke seleksi kompetensi dasar. Ini sebenarnya kayak psikotes sih. Karena Mm-mm. jenis soalnya tuh sama untuk semua pendaftar CPNS di seluruh Indonesia. Jadi kayak Oke, oke. psikotes umum banget, jadi umum banget yang dikerjakan. Nah, dari situ akan di ranking, kan ada passing grade, jadi harus nilai berapa baru lulus SKD. Ada juga yang rankingan. Nah, enaknya kalau ikut formasi cum laude, kita nggak dibatasin berapa nilai minimal di tiap-tiap tesnya itu. Jadi Oh, kumulatif aja, tinggi-tinggian ranking aja gitu. Nah, itu enaknya kalau cum laude. Nah, setelah lulus dari seleksi kompetensi dasar, lanjut ke seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini bukan psikotes lagi yang diujikan, tapi apa namanya, soal-soal kebidangan. Jadi kalau di BPOM, 60% soal yang keluar farmasi. Gitu. oke, Karena oke. memang organisasi apa apoteker yang basisnya apoteker kan memang di BPOM gitu. Gitu. Terus lanjut wawancara, ada tes TOEFL, sudah Wih, terus diumumin gitu. oh, cukup banyak ya tahapannya. Iya. Lumayan. Mm-mm. Jadi sekitar habis waktu 2 bulan lah dari awal regis sampai ini pengumuman 2 bulan. Oke, oke. It- itu wawancaranya one on one gitu, Fit. Ya, jadi waktu itu memang didatangkan begini, wawancaranya tuh yang mewawancarai itu adalah eselon-eselon, kayak setingkat kepala bidang atau kepala balai gitu, yang mewawancarai kita. Lebih Hmm. banyak hal yang ditanyain itu tentang pengalaman sih. Jadi kalau udah pernah kerja, gimana pengalaman kerjanya, kalau fresh grade, gimana pengalaman organisasinya. Itu sih yang paling dilihat. Karena mereka, mungkin ya, mereka berpikir kalau tes kepintaran udah dibuktikan lewat SKD dan SKB. Tapi masalah soft skill itu, disitulah mereka ngujinya waktu wawancara itu. Oke, oke. Oke. Keren. Kamu dulu ke SKB itu apa anu sih? Soalnya terkait sama anu nggak apa jabatan yang dipilih nggak? Kalau Mm-mm. dulu aku kan dulu SKB kan cuma istrinya pelayanan aja mungkin apa karena aku daftar di pelayanan. Kalau kamu gimana? Ya, benar nih. Jadi memang sesuai apa yang kita pilih ya. Terutama lebih banyak ke peraturan pengawasan obat dan makanan. Kalau dulu aku ingat ya, Ya ya. pengawasan, terus ini kebijakan-kebijakan gitu banyak. Sama ini apa mutu, mutu produk obat dan makanan itu sih. Mutu. Oke oke. Ya tes. Mm-mm. Terus tapi sisanya kan 60% aku bilang farmasi tuh. Sisanya itu Ya. ada juga hukum, ada juga ya soal-soal yang kita nggak paham. Soalnya gini, jadi jabatan utama, bukan jabatan utama ya, jabatan yang paling banyak ada di Badan POM ini namanya pengawas farmasi dan makanan. Nah, orang-orang yang bisa menduduki jabatan ini tuh terdiri banyak dari banyak background. Nggak hanya apoteker aja, jadi kayak sarjana teknik pangan bisa, sarjana kimia, Hmm. biologi, sarjana hukum, sarjana sosial bisa, gitu. Jadi soalnya dari berbagai macam background bidang itu juga, tapi yang paling banyak farmasi, gitu. Hmm, nggak ada anu ya kualifikasi khusus ya harus apoteker enggak ya. Enggak, Ini untuk banyak memang. ya ya. Kalau yang tadi Fit, kan tadi nggak cuman apoteker ya, bisa ada sarjana pangan, sarjana hukum. Kalau pangan mungkin karena BPOM juga ngawasi pangan, oke lah.
ada sarjana pangan. Mm-mm. Kalau hukum berarti dia nanti yang bagian bikin perka gitu. Nah, gini nih. Jadi sebenarnya ini kan namanya jabatan ya, pengawas farmasi dan makanan itu jabatan. Mm-mm. Nah, dia kan harus memegang suatu kompetensi untuk bisa menduduki jabatan itu. Mm-mm. Nah, kompetensi yang harus dikuasai seseorang supaya bisa menjadi pengawas farmasi dan makanan itu ada tujuh kompetensi. Yang pertama itu Oh. standarisasi. Standarisasi ini kayak yang menyusun kebijakan, peraturan, norma yang mungkin bisa dari hukum. Itu bisa. Terus ada kompetensi pemeriksaan. Ini lebih menitik beratkan ke pengawasan produk dan sarana. Itu yang Jadi nggak hanya pengujian-pengujian produknya gitu. aja. Iya betul, yang sidak-sidak ke apotek, rumah Oke, sakit oke. gitu, ke toko-toko makanan, pasar. Nah, itu mereka kan harus punya kompetensi sesuai yang mereka awasi kan. Mm. Misalnya yang ngawasin obat ya apoteker, yang Mm-mm. ngawasin jajaran pasar ya teknik pangan gitu. Oke, oke. Pokoknya mereka memegang kompetensi dalam melakukan pemeriksaan gitu. Terus ada namanya penindakan nih sama NIS. Penindakan ini tuh kerjanya lebih pemetaan kejahatan obat dan makanan. Jadi kan kita tahu ya, pasti ada pelaku kejahatan obat dan makanan, misal menyelundupkan obat dan makanan yang ilegal, menambahkan bahan berbahaya, Oke, oke. obat palsu. Nah, itu dia yang berurusan dengan hal-hal kriminal itu. Nah, itu lebih ke sarjana hukum sih, sama sarjana sosial. Oh, iya, Terus iya. ada kompetensi lagi pengujian. Kayak aku, kebetulan aku di pengujian. Itu mengurusi tentang ya pengujian di lab, beserta perintilan-perintilannya, misal akreditasi, validasi, verifikasi, terus ruang lingkup kemampuan lab ini bisa nguji apa aja gitu. Sama jaminan mutu hasil pengujian. Oke. Terus ada lagi namanya penilaian. Nah, penilaian ini yang mengurusi tentang kajian dokumen praregistrasi, dokumen registrasi. Jadi kalau mau daftarin obat baru, mau daftarin kosmetik, mau daftarin makanan gitu. Ke sini larinya, ke fungsi penilaian. Ada juga kompetensi pemantauan, lalu penyuluhan. Kalau penyuluhan itu lebih kayak KIE kalau kita kuliah dulu. Jadi memberikan penyuluhan ke masyarakat, kayak gitu-gitulah, ke sekolah-sekolah. Oke, oke. Banyak ya. Banyak. Terus ketika itu Fit, aku kepo. Ketika daftar itu kamu memang udah pilih, oke aku mau pengujian atau ditentukan oleh BPOM-nya. Oh enggak, jadi kebetulan gini nih, beda kalau kita daftar ke pusat sama ke zona. Jadi kan waktu itu Jakarta dan BPOM pusat itu masuk zona 1 ya. Jadi Ya. kita itu bisa, kita cuma pilih zona sih. Penempatan itu nanti diacak. Jadi yang menempatkan kita ke bidang-bidang mana itu terserah unit kerja kita. Oke. Kebetulan di Denpasar itu, waktu itu apoteker harus masuk pengujian dulu. Waktu zamanku CPNS. Jadi ya mau nggak mau ke pengujian gitu. Ada di tempat lain yang langsung ke pemeriksaan. Ada yang juga langsung ke infokom gitu. Tergantung unit kerjanya masing-masing aja. Tapi nanti bisa ganti berarti, bisa pindah bidang. Bisa, itu ya tergantung atasan juga. Oke. Menarik, menarik Fit. Terus itu Fit, kalau misalnya boleh tahu nih, fasilitas apa sih yang didapatkan oleh pekerja yang bekerja di Badan POM? Oh, fasilitas. Kayak misalnya Ini BPJS. enggak, oh iya ya. Mm-mm. Ada sih, ada. Kita ikut BPJS, asuransi kesehatan. Kita juga dapat taspen untuk pensiun. Asuransi Oke, taspen oke. untuk pensiun. Mm-mm. Terus kalau nggak salah kita juga dipotong tapera, kayak tabungan perumahan rakyat gitu. Cuman aku belum tahu detail sih itu gimana prosesnya. Pokoknya tiap bulan kami juga dipotong. Oh, Ada dari... 3 itu. Mm-mm. Terus sama ini, pengembangan kompetensi sih kalau di BPOM ya. Banyak banget.
Kayak kita difasilitasi untuk webinar kepemimpinan, untuk webinar sesuai hobi kita, misal edit video, kayak gitu-gitu tuh banyak. Oh, boleh gitu. Maksudnya hobiku edit video terus dikasih pelatihan edit video gitu. Iya boleh, boleh asalkan gini sih kalau kalau selama ini ya nggak tahu nanti Mm-mm. peraturan ke depan gimana, asalkan berasal dari bidang infokom yang ngelakuin penyuluhan itu loh. Oh, oke, oke, oke. Nah iya, jadi kalau untuk bidang lain masih belum diprioritaskan gitu. Nggak tahu sih ke depannya bakal kayak gimana. Sementara sih kayak gitu. Kalau di unit kerjaku. Mm-mm. Kamu udah pernah dapat pelatihan berarti, Fit? Pelatihan sudah, alhamdulillah. Jadi gini nih, kebetulan, jadi aku tuh waktu masuk CPNS dulu, jabatanku bukan pengawas, tapi analis laboratorium. Gitu. Jadi semua CPNS tuh akan jadi analis, yang yang nantinya akan jadi pengawas itu jadi analis dulu. Baru setelah kita dapat lulus uji kompetensi, kita dapat pelatihan kompetensi dan lulus, baru kita dilantik menjadi pengawas gitu. Naik jabatan jadi pengawas. Jadi udah pernah pelatihan sih. Ada uji kompetensinya lagi. Oh, banyak sekali. Itu kayak OSC gitu, David. Gimana? Kayak OSC gitu dah, praktek. Gimana nih? Kayak ujian kompetensinya itu kayak OSC, maksudnya praktikum atau teori doang. Enggak sih, teori. Karena Teori. pengangkatan pertama. Karena gini, waktu dulu uh, kita direkrut itu nyarinya formasi pengawas, bukan analis gitu. Oke, oke, oke. Nah, jadi kayak teori aja. Karena masih global juga kan, jadi aku juga belajar ketujuh fungsi pengawas farmasi dan makanan itu. Aku belajar semua, meskipun ya kalau dihadapkan ke misalnya nih, standarisasi ya kurang gimana ya, kurang sefrekuensi juga, tapi ya ditelan aja gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Berarti kayak di spesialisasi lagi gitu ya. Betul, nanti kita kan ada jenjangnya juga nih. Pengawas farmasi dan makanan itu ada jenjang pertama, muda, madya, utama. Nah, tiap mau naik jenjang itu akan diuji kompetensi lagi dan diberi pelatihan lagi gitu. Dan Waduh. itu tergantung. Ada juga yang butuh praktek, ada yang hanya tertulis dan wawancara gitu. Tergantung. Banyak sekali ujiannya. Banyak sekali. Berarti kalau mau jadi kepala badan POM, lama ya berarti. Waduh, itu agak rumit soalnya gini. Jadi aku masuk di BPOM ini, kita punya ya nih ya kan kita ada golongan juga ada jabatan kan. Iya. Kalau golongan kita apoteker ini langsung 3B. Itu setara S2 ya, dianggap setara S2. Dianggap setara S2. Betul. 3B. Nah, itu golongan. Ada yang namanya jabatannya kayak ini, pengawas. Kalau Yanis mungkin apoteker itu jabatannya. Nah, untuk mencapai ke kepala balai itu adalah eselon 2. Itu rata-rata pembina sudah. Golongannya pembina 4 berapa gitu. Kita masih 3B. Ya. Betul, kita masih 3B. Oke. Ada 3C, ada 3D, baru 4A, 4B, sampai 4E gitu. Untuk naik dari 3B ke 3C tadi itu apa harus studi S2 atau pengalamannya harus berapa tahun? Angka kredit. Di tempatmu juga ada angka kredit nggak nih? Iya, sajiannya kalau kenaikan pangkat itu tergantung dari posisi. Kalau ada di struktural itu otomatis tiap 4 tahun. Kalau aku kan di fungsional angka kredit. Nah, kayak gitu nih. Jadi itu beda. Bedanya, simpelnya itu kalau beda struktural sama fungsional, struktural itu punya anak buah, fungsional itu lebih ke kompetensi gitu. Ya Nis ya, gitu ya Nis ya? Ya, fungsional lebih ke yang turun di bawah kali ya. Yang ke lapangan. Struktural yang di dinas itu. Iya. Kayak gitu. Nah itu memang kalau golongan sih setauku 4 tahunan ya Nis ya.
Jadi Iya. aku juga angka kredit juga tahun kerja juga gitu. Pokoknya kumpulin aja. Untuk memperoleh angka kredit itu kita dokumentasikan kerjaan-kerjaan kita setahun. Nanti dihitung dapat berapa. Tapi normalnya sih naik itu 4 tahun. Iya, Normalnya. sama 4 tahun. Soalnya kalau walaupun angkanya udah cukup tapi tahunnya belum cukup ya nggak bisa naik. Tuh. Oh, iya, iya, iya. Berarti nggak harus studi S2, S3, nggak wajib. Enggak. Eh, Mm. Tapi itu bisa jadi nilai plus ya, Nis. Soalnya ijazah kan dihitung berapa Iya, banyak kan ya angka kreditnya ya. besar nilainya ijazah itu. Oke. Terutama kalau linear. Iya, bisa membantu juga sih. Tapi S2 itu kan rata-rata gini, lihat-lihat juga sih kita kayak ketika beban kerjaan di kantor masih banyak dan belum ada tenaga yang baru ya kita pasti agak digandoli untuk S2 gitu. Jadi lihat-lihat kesempatan juga rezeki juga. Oke. Iya, takutnya nanti udah S2 gak diakui. Ya, itu kita. Lah, ya pakai tubel dong. Kalau cuma itu nggak kurang kuat sih. Iya. Terus kamu aduh ini agak sensitif sih. Kalau Gimana? di Bepom kamu take home pay berapa? Waduh. langsung tembak aja. Saya kalau nggak apa kan udah sama satu nasional. Iya. Eh, iya sih kalau kalau gaji itu Tapi berdasarkan kalau- golongan. Iya. Ada Gimana nih? bantuannya ya. Oh. Ada. Tapi kalau mungkin terlalu sensitif tidak jawab juga tidak apa-apa. Oh nggak Iya. apa-apa kan ini tujuannya untuk memberi sharing pengalaman toh. Atau nggak usah nominalnya, nggak apa-apa, Fit. Iya. Misalnya Kisah mungkin kisaran atau gimana ya? gaji pokok plus tunjangan, ada tunjangan, Iya, terus gitu aja. ada Tunjangannya. pensiun, Up. ada apa. Iya. Jadi kalau di Bepom itu ada gaji pokok itu kan satu nasional sama tergantung golongan. Di KP itu sekitar 2,6. Kalau nggak salah ya nih ya pertama kita masuk itu. Iya. Ya, 2,6. 0 tahun. Pengalaman 0 tahun 2,6. Tapi waktu CPNS dapatnya cuma 80%. Nah, waktu PNS dapat 100%. Terus ada namanya kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali. Itu naiknya mungkin sekitar 100 ribuan lah. Kurang lebih 100 ribuan gitu. Iya. Terus kebetulan aku ada juga namanya tunjangan jabatan. Karena aku udah jadi pengawas, ada namanya tunjangan jabatan. Itu melekat pada gaji sih, kalau aku terima. Ada lagi tunjangan kinerja. Itu berdasarkan kinerjaku. Nah, kalau di Badan POM itu kebetulan ada dibagi grade-grade gitu loh. Dan pengawas farmasi itu kebetulan grade 8. Kalau kepo cari aja peraturannya ada kok. Tunjangan kinerja Badan POM ada. Oke. Ya gitu sih. Kalau Yanis gimana? Kalau di tempatmu gimana, Nis? Kalau di aku sih ya kurang lebih sama ya kan Kak yang tadi tunjangan gaji pokok sama nasional ya. Terus untuk tunjangan fungsional karena aku belum fungsional jadi belum dapat. Oh gitu. Loh, kamu apa, Nis? Aku kenapa nih? Kamu apa, Nis? Kamu apa? Kamu apa kalau Berarti kamu bukan fungsional, terus kamu apa? Masih dianggap kayak umum gitu lah, belum fungsional tertentu. Oh, fungsional umum. Ya. Kayak fungsional umum. Terus kalau yang lain mungkin karena belum di pelayanan dapat jasa pelayanan ya dari BPJS, dari JKN. Terus lainnya ya tunjangan-tunjangan yang kita dapat juga tunjangan beras, tunjangan apa gitulah. Kalau TPP saya tidak mendapatkan. TPP itu apa? Intinya tambahan penghasilan apa lupa panjangannya sama kayak Tukin, tapi itu gitu. yang dapat orang dinas, nggak yang di puskesmas nggak dapat. Oh gitu, ya. Itu tergantung dari kebijakan Pemda sih sebenarnya ya. Betul. Itu ya. Iya. Tergantung anggaran. Kemampuan daerah gitulah. Banyak yang dipertimbangkan oleh
orang-orang atas, elit-elit Elit-elit. global. Elit. Kalau di Bepom jam kerjanya gimana, Fit? Sabtu Minggu libur atau Sabtu masuk? Enggak. Jadi kalau hari kerja ya Senin sampai Jumat. Normal itu jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Kalau Jumat itu jam 8 sampai jam 4. Tapi ini tuh bisa fleksibel ya, nih. Itu kalau di Denpasar. Ada nih di Kupang itu masuknya setengah 8. Ya pulangnya jam 4 kayak gitu lah. Pokoknya sehari itu 8,5 jam aja. Satu minggu libur gitu. Wih, Sabtu Minggu libur enak wis. Iya tapi banyak lembur juga nih. Kerjaan banyak. Kamu kok kayak agak menyindir gitu sini. Mentang-mentang ada Sabtu masuk. Oh ya Nita Sabtu masuk ya Nita? Yanis Saya. Oh. Loh, kalau Nita Sabtu libur. Libur, kalau industri Sabtu libur. Sabtu Minggu libur, berarti Sabtu Senin Minggu sampai libur. Jumat aja. Iya, betul. Siap. Kalau di Bepom itu pasang SIPA juga, David, atau nggak wajib? Enggak. Kalau di Bepom enggak pasang SIPA, justru kita itu dilarang berhubungan dengan misalnya jadi penanggung jawab apotek. Karena dikhawatirkan ada benturan kepentingan, konflik of interest gitu loh. Oh Jadi iya. kita nggak boleh megang apotek, kita juga nggak boleh berpraktek di tempat lain. Harus dilepas semua, memang harus fokusnya ke kerjaan Bepom gitu. Berarti nggak butuh sertifikat kompetensi. Jadi sejauh ini sih aku Belum kepake. menangkapnya begitu. Bener. Aduh, ya begitulah. Berarti Belum butuh. kalau misalnya kita yang kayak di industri di rumah sakit itu kan nanti kalau misalnya serkomnya mati 5 tahun bisa ikut OSP itu atau pakai SKP itu kan perpanjangnya. Berarti Bepom nggak butuh itu, belum butuh. Belum sih. Jadi aku juga belum pernah ikut kegiatan-kegiatan yang mengandung SKP. Belum pernah juga. Oke. Lah, kalau Nita selain praktek di industri juga praktek pegang apotek di luar. Oh enggak, aku cuman industri doang. Tidak boleh dong. Tidak boleh dong. Nggak boleh. Peraturannya yang tidak boleh. Kan nggak boleh tahu SIPA di industri, nggak boleh tahu SIPA di tempat lain. Ya, Oh, kalau gitu ya, industri tetap. cuman boleh satu tempat. Oh, kalau pelayanan baru yang boleh dia ya. Boleh pelayanan 3. boleh. Ya, siap. Terus anak asik kalau di Bepom itu ada nggak sih kayak model senioritas atau kamu junior senior gitu ada nggak sih? Atau kerasa banget nggak? Oh gitu. Gimana ya? Ya pasti ada sih. Maksudnya gimana nih? Atau ya sebenarnya ya sama-sama profesional aja, cuma ya sebagai yang muda udah kayak ya sepatutnya menghormati yang udah lebih dulu gitu mungkin ya. Ya benar sih. Benar pernyataanmu yang terakhir itu. Kalau untuk senioritas sih aku kan belum pernah ngerasain di bidang lain ya. Kalau di bidangku di pengujian ya biasa aja. Kayak ya udah semuanya kerja gitu. Mungkin ada perbedaan lah ketika yang lebih senior, maksudnya yang nggak terlalu lancar menggunakan alat-alat kayak komputer gitu kan, pastilah ada kewajiban nggak tertulis bahwa kita juga harus bantuin mereka gitu kan. Karena sistem penilaian kinerja juga online, apa-apa sekarang dilapor online, jadi kita ya mau nggak mau juga harus bantu mereka gitu sih. Tapi mungkin menghormati ke senior. nggak ada yang kayak harus gini harus gitu, nggak sih ya. Iya, mungkin tapi aku rasa ya senioritas itu lumrah kok terjadi di mana-mana. Cuman tergantung kitanya aja menyikapi ya. Ya harus bisa lah kita bedakan mana senioritas yang bisa menuntun kita untuk belajar, mana senioritas yang toksik. Itu kan kita kembali lagi ke diri kita, gimana cara
handle-nya gitu kan. Iya, betul sekali. Maksudnya handle-nya yang susah. Iya betul. Curhat ya Pak. Sampai udah tahun-tahun kayaknya tetap handling manusia tetap yang paling susah. Itu tak curhat sih. Kalau itu Fit, apa sih? Tadi udah diceritain banyak plusnya kan di BPOM, misalnya dikasih pelatihan, terus tunjangan-tunjangannya banyak. Kayaknya kalau di BPOM itu kita pasti update ilmu deh, soalnya pelatihannya banyak tadi dari ceritamu. Nah, kalau minusnya ada nggak? Minusnya kerja di Badan POM? Aku pikir bukan minus ya, lebih ke gimana ya. Waktu awal masuk PNS itu kita juga harusnya sudah sadar bahwa ya jenjang PNS itu ya segini-gini aja. Jenjang karirnya itu mentok itu ya eselon 1, kayak ketika mungkin teman-teman kita itu bisa dapat lebih dengan menjadi pimpinan-pimpinan di industri atau rumah sakit ya. Kami itu ya segini-gini aja gitu. Kayak nggak signifikan ya, segini-gini aja untuk masalah penghasilan ya. Tapi kan nah aku pikir itu memang harus disadari dari awal. Ketika akan memantapkan diri masuk PNS itu kita juga harus sudah tahu dan harus sudah menerima. Jadi kalau aku pikir itu bukan minus sih, cuman konsekuensi yang harus disadari dari awal gitu. Gak ada yang lain Fit. Kita mencari-cari. Kali terus. Kali apa? Aduh, aslinya loh aku yang pengen tanya-tanya ke kalian saja nih sebenarnya. Waduh, bahaya ini. Nih, hati-hati nih. Aduh. Bahaya gak ketok minus-minus. Enggak lah. Oh iya, kalian pernah kena COVID gak? BTW. Belum sih. Nggak tahu sih ya, karena nggak tahu sih kita. Tapi kan nggak tahu sih. Nggak pernah tes soalnya. Cuma pernah sekali aja di rapid antibody dulu non reaktif. Setelah itu udah nggak pernah tes lagi. Nggak pernah tes lagi. Tapi udah vaksin semuanya. Sudah. Aku sudah vaksin lengkap sih. Anita nggak tahu sih. Baru gelombang 1. Kan 2 periode. Kapan? Minggu depan kalau nggak salah. Kapan nih? Minggu depan. Ya. Oh, minggu depan. Pakai CoronaVac. CoronaVac. Aku CoronaVac. Yang apa Bio Farma ya? Ini kalau AstraZeneca itu udah masuk. Iya, yang Bio Farma. Kalau AstraZeneca udah masuk ke puskesmas belum? Sudah, tapi kalau khusus di Jawa Timur itu AstraZeneca itu nggak di semua wilayah kok sekarang. Iya. Cuma di daerah Surabaya, Sidoarjo, Kediri, mana lagi ya? Nggak banyak kok yang dapat AstraZeneca. Oh gitu. Kalau sekarang aku di sini masih CoronaVac. Masih CoronaVac. Kenapa Fit? Tiba-tiba bertanya itu. Aku terjangkit COVID kan Agustus 2020 itu. Terus OTG. udah sembuh, terus ada gejala nih, demam aku nih, demam tinggi 3 hari. Terus ya tapi karantina ikut pemerintah sih akhirnya. Nah kemarin itu waktu vaksin aku tuh ngerasain ini juga loh, efek samping. Jadi aku tuh ngerasa persis banget waktu aku sakit COVID dulu. Aku ngerasain itu, yang aku jadi alergi ikan gitu. Oh iya. Kayak ini berarti emang beneran virus COVID ini yang disuntikan, bukan ya masa bukan virusnya. Ya yang katanya itu palsu, ada yang palsu gitu loh. Kalau kalian ngerasain efek apa guys? Kalau aku kamu pakai apa Fit? CoronaVac? Iya, kamu pakai apa Fit? CoronaVac. CoronaVac. Kemarin sih aku CoronaVac itu misalnya hari ini disuntik, besoknya itu malamnya rada demam tapi nggak tinggi, sumer-sumer ya bahasa Jawanya, sumer-sumer. Terus paginya itu sempet sih BAB berdarah sih. Sumpah. Tapi itu tapi aku tanya itu berhubungan apa enggak ya? Aku nggak tahu itu berhubungan apa enggak, tapi ya
setauku aku iku gak punya ambeien ya kan. Nah, iku embo hari itu iku ya iku lho, aku deh ya kaget kan. Darahnya segar ya, merah segar. Oh iya iya. Tapi ya untungnya habis itu besoknya gak apa-apa sih, biasa. Iya, kalau katanya sih emang efek samping sekitar 3 harian sampai seminggu lah. Kalau Yanis gimana efek sampingnya? Kalau aku Tidak merasa. tidak merasakan apa-apa, apa caranya dengan ke aku palsu. Air WFI. Air endapan beras. Aneh sih, cuman nyeri di lokasi suntik sih, tapi kayaknya itu lebih ke karena posisi suntik aja sih, nggak bukan karena vaksinnya. Iya ya bener sih. Aku yang pertama kali suntik itu karena santuy ya, nyuntiknya aku kan pasien terakhir. Itu nggak sakit lengannya. Yang kedua itu karena agak ini mungkin ya agak gopoh gitu loh yang nyuntik itu, jadi miring dong nyuntiknya, sakit banget. Iya. Agak sakit yang kedua mungkin kayak karena salah cara nyuntiknya aja, bukan karena vaksinnya. Kayaknya yang pertama nggak kerasa apa-apa emang. Sakti ya Yanis ya. Iya, cepet sakti. Nah, makanya apa benar yang dimasukin ke aku ini vaksin ya, apa bukan air endapan beras? Bener lah. Loh, tapi kamu tetap dapat 2 periode vaksin, Fit. Setauku kalau misalnya udah pernah kena itu vaksinnya berarti kan hanya bersifat sebagai booster. Tetap dapat 2 kali. Tetap dapat 2 kali. Soalnya katanya sih ya untuk prolong action itu loh Nit, yang kedua itu ya. Pokoknya nggak lebih dari sebulan. Cuman aku kemarin tuh dapat cerita dari Beatrice. Dia kan vaksin juga nih di Bali. Vaksin kedua, jarak dari vaksin pertama ke keduanya tuh kok lebih dari sebulan. Nah aku itu pikir apa beda vaksin dia ya sama aku gitu. Mungkin bukan CoronaVac gitu. Tapi kok nggak ada di juga. Iya. Tapi nggak ada di kartu informasi vaksin. Di kartu kalian ada kan ya nama vaksin itu ada kan? Ada. Kalau seharusnya di kartunya tuh nggak ada, cuma nama batch aja sih. Oh tapi, iya. Ada sih di kartunya ada. Ada kok, punya aku ada sih ditulis apa namanya. Ada, iya. Tapi dia dapat yang AstraZeneca mungkin. Iya mungkin dia AstraZeneca. Kalau AstraZeneca kan emang 8 minggu 2 bulan dosis kedua. Oh gitu. Nggak 2 minggu kayak CoronaVac. 2 bulan kalau AstraZeneca. Mungkin udah dapat yang itu. Mungkin ya. Siap. Tapi berarti setelah orang itu divaksin, terus kalau dia rapid antigen gitu positif berarti ya? Belum pernah coba sih, gimana nih? Gimana nih? Kalau yang pasti reaktif itu rapid antibody sih pasti reaktif. Kalau yang antigen tuh belum tentu reaktif. Kalau yang di swab kan masih bagian tenggorokan ya, itu belum tentu reaktif. Kayaknya loh ya, nggak tahu juga sih. daripada aku nanti salah nanti diprotes masyarakat. Tapi kalau yang antibody harusnya reaktif. Kan ada antibodinya udah. Iya. Kalau genos itu gimana nih? Sedia genos nggak di rumah sakit? Genos? Gak ada. Belum ada genos. Jadi aku juga belum tahu genos itu caranya gimana. Iya. Kan lebih murah, cuma tiup-tiup aja gitu kan. Kayaknya di Bandara Surabaya udah ada deh. Kalau di bandara sudah ada di Juanda. Lebih enak juga cara pakainya buat pasiennya. Yes, nggak disogok-sogok. Iya, gak sakit. Kalian udah pernah di swab tah? Belum ya? Belum antibody. Oh, antibody. Siap. Kamu ada target apa? Swab rutin mungkin dari instansi? Pernah sih sekali, tapi sisanya ya karena mau perjalanan atau ya itu sih yang sering ya karena. Iya benar. Waktu sakit itu loh, aku kan di swab 2 kali waktu sakit itu. Waktu diagnosa sama waktu negatif. Terus lain-lainnya tuh perjalanan sih. Di situ swab. Perjadian banyak nih. Perjadian nggak terlalu.
Maksudnya itu surat kalau mau pulang itu loh. Oh, tak kira penjahatnya banyak, Bu. Dulu itu aku pengen di BPOM sebenarnya, tapi yang pengawasan. Jadi pengen yang sidak-sidak itu. Tapi mendengar, Terus kenapa kamu nggak daftar BPOM dulu? oh kepinginnya barusan. Jadi pas di industri itu kan ada sidak. Pas ada sidak, orang BPOM datang itu kayak, wih keren ya orang ini ya. Kayak dia itu apa tanyanya tak tek gitu, terus tegas gitu kan. Terus dia itu audit lebih dari satu perusahaan, jadi kan bisa tahu macam-macam perusahaan, misalnya teknologinya si ini pakai ini, terus misalnya kalau membuat infus itu fasilitasnya gini, jadi kan kayak wih keren ya bisa tahu banyak itu. Tapi tadi mendengar ceritamu kayaknya kok susah ya. Enggak sih. Oh, soalnya gini nih, kebetulan di Bali ini kan nggak ada pabrik obat nih. Jadi mungkin nggak sejelimet BPOM Surabaya. Kalau BPOM Surabaya kan banyak ini kan, banyak industri di Pasuruan, di Surabaya sendiri kan banyak kan. Kalau di Bali nggak ada pabrik obat, jadi ya lebih ke pabrik makanan, air minum, kayak gitu-gitu. Kosmetik, ya. Oke, Fit, kalau misalnya balik lagi nih dari pelajaran-pelajaran yang didapat waktu kuliah 5 tahun itu, kira-kira apa yang paling berguna yang diperlukan ketika mau persiapan buat apply ke BPOM? Buat apply ya? Kalau menurutku pribadi, yang pertama harus disiapin ya psikotes. Karena mau nggak mau kalau kita mau lanjut, kita harus lolos psikotes. Jadi wawasan kebangsaan, kepribadian, intelijensia umum itu harus kuat karena saingannya banyak. Nah kalau dari situ lolos, kita bisa sebenarnya lebih ke ini sih. Waktu aku dulu ya, itu lebih banyak soal industri sebenarnya, sama kebijakan pelayanan. Itu yang paling banyak soalnya. Tapi kalau waktu kerja beda lagi nih. Jadi sesuai sama bidangnya. Kalau aku kebetulan di pengujian ya, yang paling membantu ya kimia analisis. Iya. Kayak gitu, yang analisis kimia gitu ya paling membantu, kayak apa nge-lab. Tapi kalau mungkin kerjanya di Infocom bagian penyuluhan ya yang paling membantu ya pelajaran KIE gitu kan. Jadi kita tuh tahu dengan tepat, singkat, tepat, jelas, padat gitu informasinya, mengena gitu kan. Tapi kalau di pemeriksaan pastilah CPOB, CDOB, kayak gitu-gitu, yang GMP lah pokoknya, yang lebih kuat, harus dikuatin gitu. Oke, bergantung bidangnya masing-masing berarti. Tergantung. Kamu selama kerja di BPOM ada nggak cerita-cerita lucu atau menarik selama kerja di sana? Banyak lah, tapi ini aku cerita yang paling berkesan aja ya. Waktu aku sakit COVID itu sebenarnya, waktu itu tuh kan sakitnya tuh insya Allah sih karena ketularan, ada temen juga di kantor yang sakit gitu. Terus aku ketularan, aku sakit, harus karantina kan. Kebetulan waktu itu aku lagi pelatihan pengawas farmasi online kan waktu itu. Nah aku itu bingung karena malamnya itu aku dikabarin positif, tengah malamnya aku telepon kepala puskesmas minta dicariin karantina. Besoknya itu aku ujian, post test, ya, pretest, bayangin. Terus sama puskesmasnya gini, Mbak ini ambulansnya setengah jam lagi nyampe. Nah, portal ujiannya itu dibuka 15 menit lagi. Jadi bayangin, 15 menit aku ngerjain 60 soal pretest itu. Wis gak pakai tak lihat, langsung klik, langsung aku dijemput ambulans, niu gitu ya, ampun, rebek banget. Nah, habis ujian pretest itu kan kita mulai pelatihannya kan. Harus stay di depan laptop terus dari jam 8 sampai jam setengah 5. Ya udah aku pelatihan di ini tempat karantina, sampai ada pengajar yang tanya gini, loh kamu di mana? Kok ada orang lalu lalang? Ya kan sekamar
sendirian ya. Mm-mm. Kayak aku ada temanku gitu loh. Terus, maaf Pak, ini saya ada di tempat karantina. Loh, kamu positif COVID? Ya, semua satu kelas tahu lah aku positif COVID itu. Dan lucunya bisa di situ itu. Terakhir kan penutupan, alhamdulillah lulus gitu kan. Alhamdulillah lulus, terus itu jadi peserta paling semangat kan. Soalnya COVID. Iya, saya COVID pelatihan gitu. Tak kira kamu ngerjainnya sambil di ambulan, Wit. Ternyata udah Enggak, Nit. Udah pas. Enggak lah, sebelum ambulans dateng, Nit. Jadi ambulansnya itu udah dateng, Mbak. Saya di depan, bayangin aku tuh ngekos loh cuy. Aku tuh kan takut ya. Mana yang jemput pakai hazmat semua, bayangin. Aku loh bawa koper gede banget. Aku pikirin aku 2 minggu di tempat karantina. Ternyata enggak dong, 3 hari aku udah negatif. Oh iya, cepet ya? Banyak. Cepet, alhamdulillah. Gitu. Itu sih yang paling nggak aku lupain. Jadi waktu aku sakit, aku nggak cuti sakit. Aku WFH. WFH. Sewetrong ya. COVID masih pelatihan ya. Lah iya. Iya, memang karyawan teladan memang. Amin. Oke Fit, ini yang terakhir nih. Apa kamu ada pesan-pesan apa buat teman-teman yang misalnya mau apply ke BPOM, misalnya masih ragu nih BPOM tuh kayak gimana sih? Nah, apakah kamu ada pesan-pesan sih buat teman-teman? Boleh yang general aja nggak nih? Boleh. Ya nggak apa-apa. Bebas. Iya. Bismillah. Jadi pesan-pesan saya buat mungkin teman-teman atau adik-adik yang nanti akan lulus menjadi apoteker. Pesan saya, jangan menyempitkan impianmu. Kayak aku harus ke sini, nanti aku kerja di sini, karena takdir itu tidak ada yang tahu. Ya udah, selama ada kesempatan diambil. Selama ada yang bisa dipelajari, pelajari benar-benar. Insya Allah itu akan menuntun ke arah jalan yang terbaik. Kayak kita sekarang, Yanis, Anita, aku, ya kita mungkin nggak pernah terbersit untuk bekerja di bidang yang sekarang kita geluti kan. Tapi syukurnya dulu waktu kuliah kita belajar benar-benar. Jadi dimanapun tempat itu insya Allah siap gitu. Keren, Rit. Ini luar biasa. Dari semua podcast ini pesan yang paling sangat berkesan. Sok bicara ini tinggi itu. Tapi bener itu, setuju sih aku ya, karena kita nggak pernah menyangka. Pokoknya kalau di mana ya? Sekarang yang bisa dilakukan ya, pokoknya persiapan, belajar yang banyak. Siap, betul. Sip. Setuju. Panut aku Anita Cia Yanis. Enggak. Panutan apa ya? Ayo, kita sepantaran, kita sama-sama. Kita ada lagi yang mau disampaikan? Udah sejam gak kerasa yo. Iya loh. Maaf. Enggak sih Nit ya. Cuma pesannya buat kalian sukses terus ya guys. Semoga kita semua bisa sukses, saling membantu di masa depan. Amin. Tetap semangat. Apoteker jaya. Terus jangan lupa ajak aku collab lagi, atau terima ya kalau aku ajak kalian collab lagi. Iya, sip. Gitu. Ya, siap, Pak. Siap. Kita mah siap aja. Sip. Yanis ada pesan? Enggak sih, ini udah cukup. Udah cukup. Oke, thank you Vita. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Vita waktunya ya. Iya. Sama-sama Nita, Yanis. See you. Ya, thank you. Ya, see you.